warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi hari ini bertemu dengan saya, Bu Fitria Kurniati, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak yang berbahagia, pada pagi hari ini kita mempelajari Bahasa Indonesia untuk kelas 10 MIPA maupun IPS di SMA Muhammadiyah 1 Pati. Pagi hari ini kita dalam materi mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Yang pertama, pengertian dan tujuan teks eksposisi. Di sekolah menengah pertama SMP dulu tentunya kalian sudah mempelajari yang namanya teks eksposisi. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi dan apa tujuan dari teks eksposisi tersebut? Sebelum membahas teks eksposisi, satu pertanyaan untuk kalian. Eksposisi itu apa? Oke, sudah? Eksposisi itu memahami pendapat. Jadi, teks eksposisi memaparkan pendapat apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain itu menyetujui atau sepaham dengan pendapat kita. Jadi sifatnya mengajak kepada orang lain untuk berbuat kebaikan. Teks eksposisi adalah memberitahu atau menerangkan sesuatu agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Jadi orang lain itu memahami pendapat kita ketika kita menyampaikan pendapat kita. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Ada yang tahu ciri-ciri teks eksposisi? Ciri-ciri teks eksposisi menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Kemudian, gaya informasi yang bersifat mengajak, penyampaian menggunakan bahasa baku dan disampaikan secara lugas. Bersifat netral atau tidak memihak. Teks memuat fakta yang terdapat di lapangan, singkat, padat, dan akurat. Itulah ciri-ciri teks eksposisi. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. Bagaimana struktur teks eksposisi? Ada yang tahu? Oke, kita bahas satu persatu struktur teks eksposisi. Yang pertama, pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat itu berisi pendapat penulis, disebut pada bagian pembuka. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi itu memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan atau permasalahan. Selanjutnya, jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi itu banyak. Ada yang tahu salah satu atau dari kesekian banyak itu? Ada yang tahu lebih dari satu, lebih dari dua? Silakan. Oke, yang pertama teks eksposisi ilustrasi. Kalau teks eksposisi ilustrasi itu berarti berdasarkan imajinasi dari penulis. Yang kedua, teks eksposisi berita. Kalau teks eksposisi berita sesuai dengan ciri teks eksposisi berita itu harus sesuai dengan fakta yang berada di lapangan. Tidak boleh mengada-ngada, akurat dan terpercaya. Itulah ciri dari eksposisi berita. Kemudian yang ketiga, teks eksposisi perbandingan. Yang dimaksud dengan teks eksposisi perbandingan itu membandingkan antara permasalahan dua hal. Jadi ada permasalahan dua dibandingkan dengan permasalahan yang lain. Selanjutnya, teks eksposisi proses. Yang kelima, teks eksposisi definisi. Kemudian teks eksposisi pertentangan, jadi mempertentangkan dua hal. Nah, sampai di sini ada yang belum paham? Jika ada yang belum paham, Ibu akan mengulas sedikit tentang jenis-jenis teks eksposisi yang mungkin ada di antara kalian belum memahami dari jenis-jenis teks eksposisi. Selanjutnya, teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses itu adalah memproses bagaimana misalkan kegiatan mengolah sampah, mendaur ulang sampah itu menjadi sebuah karya yang lebih bagus. Nah, itu kita memaparkan bagaimana langkah-langkahnya, itu disebut dengan teks eksposisi proses. Ada teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi ini mengembangkan suatu permasalahan, menjelaskan apa yang dimaksud dengan mikroba. Ya, jadi dijelaskan apa itu mikroba, kemudian secara terperinci ciri-cirinya bagaimana. Itu contoh dari teks eksposisi definisi. Selanjutnya, teks eksposisi pertentangan. Pertentangan itu berarti mempertentangkan dua hal yang berbeda tentunya.
Selanjutnya, teks eksposisi analisis. Analisis berarti kita menganalisis suatu keadaan atau suatu percobaan. Misalkan membuat kecambah, ya kan? Ya, kita menganalisis bagaimana pertumbuhan kecambah atau dari mulai kacang hijau kemudian hingga menjadi proses menjadi sebuah kecambah. Teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan mesti banyak ada yang tanya atau kurang memahami membandingkan apa? Membandingkan antara dua hal. Misalkan anak-anak biasanya kan kalau kita pertemuan tatap muka di sekolah menggunakan yang namanya buku tulis. Buku tulis itu merek A dengan merek B itu fungsinya sama, tetapi ada perbedaannya. Jadi kamu bisa membandingkan merek A kualitasnya lebih tebal, kemudian merek B kualitasnya lebih tipis. Teks eksposisi analisis menganalisis permasalahan sehingga mengkajinya untuk lebih dalam, sehingga membutuhkan data, keakuratan permasalahan yang berada di lapangan. Itu teks eksposisi analisis. Teks eksposisi pertentangan. Yang dimaksud dengan teks eksposisi pertentangan adalah mempertentangkan dua hal sehingga menyebabkan pro kontra di antara permasalahan yang ada. Jadi ada sebagian orang kontra dan sebagian lagi pro. Contohnya apa? Penggunaan HP Android di sekolah. Ada beberapa sekolah yang mengizinkan siswanya menggunakan HP, tetapi di sisi lain ada sebagian sekolah yang tidak mengizinkan karena jauh lebih banyak menggunakan, mungkin dikira bermain dan sebagainya. Padahal di dalam HP itu kalau yang pro, sekolah memandang dari sisi bisa sebagai browsing untuk menunjang relevannya pembelajaran ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian teks eksposisi analisis. Teks eksposisi analisis yang dimaksud dengan teks eksposisi analisis adalah mendalami permasalahan, mengkaji permasalahan itu secara lebih mendetail dan mendalam. Selanjutnya adalah gagasan pokok teks eksposisi. Anak-anak, untuk menyusun sebuah teks eksposisi dapat dimulai dengan mendata gagasan-gagasan pokok yang sesuai dengan topik. Jadi yang pertama adalah menentukan topik terlebih dahulu, baru setelah topik kita membuat gagasan-gagasannya. Selanjutnya, gagasan-gagasan pokok tersebut dikembangkan dengan gagasan penjelas agar ide yang kita sampaikan menjadi jelas bagi pendengar atau pembaca karangan teks eksposisi kita. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Yang pertama, menentukan gagasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan dan lingkungan. Data-data argumen yang mendukung gagasan pokok sebagai gagasan penjelas. Jadi mencari fakta-fakta yang mendukung di lapangan untuk mendukung argumen-argumen kita ketika menyusun teks eksposisi itu sangat diperlukan. Kemudian kembangkan teks eksposisi berdasarkan gagasan pokok dan argumen sebagai gagasan penjelas. Jika ingin teks eksposisi kita dibaca seluruh orang se-antero raya ini, harus dipublikasikan teks eksposisi yang dibuat di majalah dinding, blog, atau media cetak lainnya. Demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sampai pertemuan pada pelajaran selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.